Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah tabaraka wa ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, para bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semua yang hadir di sini tentunya patut bersyukur kepada Allah dengan banyaknya nikmat yang telah kita terima, dan panjenengan bisa duduk di masjid di tempat yang mulia ini, kemudian membaca kitab Allah, mengkaji, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Dulu saya memulai belajar hadis, awalnya diajak oleh orang tua saya, ya, diajak pergi ke suatu pesantren. Lapo pak, kan begitu, wis tahel wae gitu kan. Bapak saya tidak bawa apa-apa, diajak, saya digonceng sepeda ontel, ikut saja, senang saya, pokoknya dolin ya. Nggak taunya menggok ke pesantren. Saya malu pak, karena saya bukan santri. Masuk lingkungan pesantren itu isin, takut salah pakaiannya, takut salah kopiahnya, salah tinggal pokoknya. Masuk ke musola, musolanya besar, panjangnya dari sana sampai sana selebar ini ya, besar pesantrennya. Saya masuk di situ, banyak anak-anak kecil seumuran saya, dan ketemu dengan teman saya juga di situ. Duduk ngobrol 1 menit 10 menit, kiainya datang langsung sepi. Saya juga kaget, kok langsung sepi orang-orang. Saya lihat ternyata kiainya datang masuk bawa kitab seperti ini. Kitabnya waktu itu Jami' Shaghir, saya masih ingat Jami' Shaghir. Sampai saya pun punya kitabnya akhirnya. Dibawa, sepi. Ada apa kok sepi? Kenapa orang tadi ngobrol sekarang kok enggak? Saya baru tahu kalau ada ustadz datang, enggak boleh ngobrol begitu. Saya juga heran, kenapa ini teman-teman tadinya ngobrol sama saya sekarang tahu-tahu langsung gini. Mereka buka kitab, saya enggak punya kitab. Duduk kira-kira 1,5 jam, dibacakan satu persatu hadis Nabi SAW. Saya dengarkan saja. Besok begitu, lusa begitu pula. Ya, saya lupa berapa hari, dan akhirnya lama kelamaan setelah saya SMA, saya nyari sendiri pak. Saya nyari sendiri tempat dibacakan kitab-kitab seperti ini. Dan luar biasa, dari situ kita tahu banyak hal, tahu ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi tahu, oh saya begini salah, ini nggak betul, oh yang betul begini. Akhirnya begitu, terus begitu. Ada pengajian kita datangi, sampai saya ke Surabaya pun begitu. Ya, 12 tahun yang lalu masuk Surabaya, cari pengajian, cari di sana ada kajian kitab, saya datang ke situ. Di mana kajian, datang ke situ. Ya.
dan begitu seterusnya. Ya, maka panjenengan yang dengan mudah kemudian mendapatkan tempat seperti di daerah sini Pak, di Masjid Al-Irsyad ada, di Langgar Syafi'i ada, di Langgar sana ada, di masjid sana ada, di masjid sana ada, itu sungguh nikmat yang luar biasa. Kalau dulu di tempat saya harus ke pesantren baru ada, kalau di kampung belum mesti, belum tentu. Maka nikmat Anda bisa mengkaji kitab Allah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut disyukuri. Alhamdulillah. Ini adalah bagian dari upaya kita mencari hidayah Allah, hidayah irsyad. Ya, hidayah irsyad ini harus kita cari. Adapun hidayah taufik itu Allah Subhanahu wa taala langsung memberinya. Dan juga kepada orang-orang yang betul-betul mencari hidayah Allah, maka Allah memberikan taufik kepadanya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah taala. Amin Allahumma amin. Bab hifdzus sir, bab menjaga rahasia. Ono ya Pak ya, begitu-gitu. Mohon maaf Bapak, hari ini waktunya Ustadz Isa Kude, beliau berhalangan ya. Jadi saya yang mengisi karena kemarin saya sudah absen ya. Mohon maaf yang hadir kemarin tidak ketemu, orang gatal tenggorokan. Nanti saya di sini nggak ceramah, batak-batuk saja. Akhirnya saya istirahat ya, istirahat total kemarin. Saya berhentikan semua kegiatan. Alhamdulillah hari ini saya bisa berbicara di sini. Alhamdulillah. Bab hifdzus sir, bab menjaga rahasia. Bab yang ke-85 dari kitab Riyadhus Shalihin. Panjenengan kalau punya di rumah bisa nanti dibaca ulang. Qala Allah Ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah perjanjian itu, karena sungguh perjanjian itu akan dimintai pertanggungan jawab. Perjanjian apa? Kaitannya dengan menjaga rahasia. Imam Nawawi rahimahullah mencantumkan ayat ini adalah rahasia, baik itu yang diucapkan langsung oleh orang, Mas, iki rahasia lo yo, ojo kondo sopo-sopo, atau memang tidak dia ucapkan, tapi kita tahu sesuatu dari saudara kita yang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya, atau dia tidak suka kalau orang lain tahu, maka kita pun tetap harus menjaga, menutupinya ya. Nah, itu oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dianggap sebagai sebuah perjanjian kita dengan saudara kita untuk menjaganya ya. 6. Surat Al-Isra ayat 34. Hadisnya di sini ada 3 hadis saja malam ini kita baca. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sungguh nanti dari kiamat manusia yang paling buruk ya derajatnya, atau paling rendah derajatnya di sisi Allah ya, adalah ar-rajul yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, yaitu seseorang atau seorang laki-laki, di sini suami, pada malam hari dia berkumpul dengan istrinya ya, kemudian si laki-laki ini pada siang harinya menceritakan rahasia istrinya ya, menceritakan rahasia istrinya. Dalam hadis yang lain, laki-laki yang menceritakan perbuatannya dengan istrinya itu adalah syaitan, dan perempuan yang menceritakan perihal ya perkumpulannya dengan suaminya itu syaitanah. Maka kita dalam hal ini sudah jelas bahwa kalau menyebarkan rahasia istri kita di rumah, apakah ada sesuatu yang dia tidak suka,
maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah fikih, kaidah umum, semua yang dilarang adalah haram, ya. Kecuali ada kaidah-kaidah berikutnya yang menjelaskan bahwa ini tidak sampai haram tapi mubah. Nah, di sini asyarrun nas indallahi manzilatan, manusia yang paling jelek, paling buruk derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang menceritakan rahasia istrinya pada malam hari itu. Ini berarti kita dilarang untuk menceritakannya dan diperintahkan untuk menutupinya. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Yang kedua, itu kita dengan keluarga. Bagaimana dengan orang lain? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Umar, kata anaknya, ini anaknya cerita, ya, bahwa hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah, ketika Hafsah telah menjanda, ya, sini sebutkan enggak suaminya tadi, ya, suaminya Hafsah namanya Khunais ibnu Hudzafah as-Sahmi. Khunais wafat di Madinah sehingga Hafsah menjanda. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah masa iddah putrinya ini habis, iddah wafat adalah 4 bulan 10 hari. Setelah wafat, habis masa iddahnya, Umar bin Khattab mencarikan, ya, calon suami untuk anaknya yang sedang janda. Bayangkan, langsung dicarikan, panjenengan, saya belum punya anak yang menjanda, atau panjenengan yang punya anak perempuan yang sudah waktunya untuk menikah, maka panjenengan hendaknya mencarikan, membantu. Perempuan itu malu, Pak, tidak bisa cari sendiri. Ya ada saya yang cari sendiri, ya. Kemarin bab al-haya, menurut saya kalau ada anak perempuan kok golek-golek dewe, itu tidak punya haya sudah. Tapi kalau dia kemudian malu untuk cari-cari laki-laki di luar, orang tuanya yang mencarikan, ini yang punya al-haya. Ini bab. Jadi kita bisa membedakan mana haya, mana kelemahan. Kalau ada perempuan kemudian malu untuk mencari calon suaminya, itu malu yang baik, malu yang baik, ya, apalagi seorang perawan. Kembali kepada hadis, kata Umar, laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Coba, Umar menemui Utsman bin Affan, ya, umurnya sudah 40 lebih ini ketika itu Utsman. Jenengan punya anak, golek yang apa, Pak? Kalau menjanda misalnya, ya golek sing tua. Cocok. Kalau cari yang muda mana mau. Tetapi tidak bagi Umar, bukan masalah itu. Utsman adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia, ya, yang mulia, dan min ahadil mubasysyirina bil jannah, salah satu orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Bahkan setelah Utsman bin Affan meninfakkan sekian banyak hartanya untuk peperangan, saya lupa perang apa waktu itu, ya, saking banyaknya, bahkan separuh lebih kebutuhan perang dijamin oleh Utsman, separuh lebih. Rasulullah SAW mengatakan pada orang-orang, setelah ini Utsman mau berbuat apa saja tidak masalah. Saking besarnya jasa Utsman dalam Islam. Disinilah Umar bin Khattab menanyakan kepada Utsman, fa'arabtu alaihi Hafsah, aku menawarkan Hafsah kepada Utsman, lalu aku mengatakan, in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar, kalau kamu mau wahai Utsman, aku nikahkan engkau dengan Hafsah putri Umar, putriku. Kata Utsman, sa'anzuru fi amri, engko dhisik tak pikir-pikir dhisik. Boleh panjenengan mikir, Pak. Oh, lah yo nggak langsung begitu. Tak pikir dhisik.
Saya pikir dulu, wahai Umar. Oke. Falabithtu layali, kata Umar. Kemudian saya tunggu berhari-hari, bermalam-malam. Setelah itu, thumma laqiyani, Utsman datang menemuiku, faqal, lalu berkata, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Wahai Umar, sepertinya belum waktunya saya untuk menikah. Ya, artinya sepertinya saya tidak bisa menikahi putri Anda. Ini Utsman, jawabnya Utsman. Falaqitu Abu Bakr as-Siddiq. Lalu aku menemui Abu Bakar, kata Umar radhiyallahu anhuma. Faqultu, aku berkata kepada Abu Bakar, in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar. Wahai Abu Bakar, ya, kalau Anda mau, saya akan nikahkan Anda dengan putri saya, Hafsah. Fasamata Abu Bakar radhiyallahu anhu falam yarji' ilayya syai'an, kata Umar. Abu Bakar diam saja, tidak menjawab satu patah kata pun. Fakuntu alaihi awjada minni ala Utsman. Aku muring-muring. Saya lebih marah yang ini. Tadi dengan Utsman sedikit kecewa, ini lebih kecewa lagi. Utsman masih mending ngasih jawaban, saya pikir dulu. Habis gitu bilang nggak jadi. Kecewa sedikit. Ini lebih nemen. Saya ngomong nggak dibalas-balas. Somata. Nggak jawab sama sekali Abu Bakar Siddiq. Falabithtu layali. Lalu aku pun menunggu berhari-hari. Barangkali Abu Bakar memikirkan juga. Sudah nggak dijawab omongan saya, nggak datang ke saya. Waduh, ya apa Abu Bakar ini? Ini Utsman, Umar bin Khattab memikirkan anaknya yang menjanda. Hidup sendiri itu, Pak. Apa? Bagaikan angka 1 ya. Soro, Pak. Soro, terutama dari yang berkeluarga lalu berpisah. Tapi kalau dari bujangan nggak pernah berkeluarga, ya mungkin nggak begitu soro. Beda rasanya. Oh, jenengan lebih tahu daripada saya. Kemudian sampai mana tadi? Nah, falaqiyani thumma khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Ya, melamar Hafsah. Fa'ankahtuha iya. Lalu aku nikahkan Hafsah dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikahlah. Maka Umar bin Khattab menjadi mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah terjadi pernikahan, falaqiyani Abu Bakrin, lalu datang kepadaku Abu Bakar, faqal, dia berkata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji' ilaika syai'a. Umar, aku ngerti. Dulu waktu ente nawarkan kepada saya tidak ngomong apa-apa, ente marah kan? Fakultu, na'am. Iya, muring-muring aku gitu. Iya, muring-muring. Ditawari menengai. Ya, mbok yo bales apa ta apa? Qal, kata Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaik fi ma 'aradta 'alai. Yang menghalangiku untuk menjawab tawaranmu kepadaku, illa anni kuntu alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Yaitu aku tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Hafsah. Ya, menyebut Hafsah. Ya, ini Rasulullah SAW pernah menyebut Hafsah, hendak melamar Hafsah. Falam akun liufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai kayak gitu. Ya. Rasulullah SAW tidak pesan, Abu Bakar, usah ngomong sapa-sapa loh ya. Tidak begitu. Cuma orang kalau kelihatan merahasiakan sesuatu, itu biasanya kalau ngomong tidak keras. Kan begitu Pak ya? Jangan kalau ada orang bisik-bisik, apa. Malah dikonokno. Dia bisik-bisik itu supaya tidak ada orang lain dengar. Atau dia ngomong berdua. Mas, tak aku orang perlu, Rono. Kalau sudah jelas ada perlu berdua ya jangan dimasuki, kecuali sudah izin kepada mereka berdua. Nah ini ya. Abu Bakar Siddiq menangkap ini rahasia, saya tidak boleh bongkar. Meskipun akhirnya ada mangkel-mangkelan sama Umar bin Khattab, tapi akhirnya kan clear, jelas. Walau tarakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Seandainya Nabi SAW tidak melamar Hafsah, maka aku mau untuk melamarnya. Kan begitu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Ini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman juga demikian. Beliau mengetahui rahasia dan tidak mengatakan, Umar, anakmu itu dilamar Rasulullah. Tidak begitu. Karena Rasul tidak berpesan juga. Ngomong ya, nggak begitu. Tidak begitu. Kalau saudara kita tidak berpesan apa-apa ya sudah jangan disampaikan. Tak kandani yo. Arek iku lho, ngene. Oh lo. Ya ini gak ngamuk kok. Jadi masalah. Kadang mohon maaf ada orang itu terlalu bersemangat ya. Wes ojo sini kon tak marah yo. Ya kalau malu ya apa, kasihan. Ini penting menjaga rahasia. Yang pertama tadi apa tadi? Rahasia keluarganya. Yang kedua, rahasia orang lain. Teman, saudara seiman. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indah. Kami adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kunna di sini waktu itu ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau. Fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Lalu datang Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, berjalan. Kata Aisyah, ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Cara jalannya Fatimah plek apa plek itu persis dengan cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misyah, cara jalannya sama persis, tidak beda sedikit pun. Ma tukhti syai'an, tidak ada bedanya cara jalannya Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha rahhaba biha. Kemudian ketika Rasulullah melihat Fatimah, beliau menyambutnya wa qala marhaban bibnati. Marhaban. Ar-rahbu dalam bahasa Arab itu ar-rahb, sesuatu yang lapang. Marhaban. Ini menunjukkan kegembiraan. Dijelaskan di sini kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, dan beliau bergembira sekali. Tsumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Lalu mengajaknya duduk imma di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kata Aisyah. Agak lupa menceritakannya. Tsumma sarraha fabakat bukaan syadida. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik. Sarraha, berbicara dengan rahasia kepada putrinya. Fabakat bukaan syadida. Lalu seketika Fatimah menangis bukaan syadida, dengan sangat terseduh-seduh atau apa nangisnya itu. Menangis langsung. Falamma ra'a jaz'aha sarra thaniyah.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putrinya begitu sedih, ya, tidak kuat menahan bisikannya yang pertama, beliau membisikkan untuk yang kedua kalinya. Fadhahikat, lalu Fatimah tersenyum. Istri-istri Rasul melihat, coba ini istrinya loh, nggak kemudian ngomong apa bisik-bisik apa, enggak begitu kan. Rasul SAW dengan putrinya, istrinya melihat saja. Aisyah radhiyallahu anha agak aneh, berpikir tadi nangis luar biasa, sekarang tersenyum, bahkan dhahikat itu tertawa, tertawa. Bukan haha, bukan begitu. Berubah dari tadinya sangat sedih, kemudian senang. Faqultu laha, lalu aku mengatakan kepada Fatimah. Aisyah tidak langsung bertanya, ngomong apa Rasulullah, tidak begitu. Kata Aisyah, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisaihi bis-sirar. Wahai Fatimah, sungguh Rasulullah SAW telah mengkhususkan kamu. Mau bicara saja bisik-bisik. Kita ini tidak tahu. Ya. Thumma anti tabkin. Ya. Kemudian tiba-tiba Anda menangis. Ya. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Setelah Rasulullah SAW berdiri, kemudian meninggalkan tempat, kata Aisyah, aku bertanya kepada Fatimah, maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, tadi Rasulullah SAW berbicara apa kepadamu? Qalat, Fatimah mengatakan, ma kuntu li ushi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah. Saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW berbisik, pertanda beliau tidak ingin yang lain tahu. Ya. Maka Fatimah ya tidak memberitahu yang lain, meskipun tidak dipesani, jangan bilang siapa-siapa, tidak ada begitu. Kalau di kita Anda, jangan bilang siapa-siapa, yang situ bilang jangan bilang siapa-siapa, akhirnya ya sama saja. Akhirnya tahu semua. Taib. Fatimah menjaga rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengatakan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qultu, kata Aisyah, aku mengatakan, azamtu alaiki bima li alaiki minal haqq. Sekarang Rasul sudah wafat, ya, sudah nggak ada di dunia ini. Ente harus menceritakan sesuatu kepada saya. Ditagih, Pak, ditagih. Dulu tidak dikatakan, sekarang ditagih. Penasaran. Lama haddatsini maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kamu Fatimah tidak mau menceritakan kepadaku apa yang dibisikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah wafat beliau, ya. Faqalat, kata Fatimah, ammal ana fa na'am. Kalau sekarang saya akan cerita. Wih, menarik. Opo-opo kan begitu, penasaran. Amma hina sarani fil marratil ula, ketahuilah ketika Rasulullah membisikkan kepadaku bisikan yang pertama, fa akhbarani, beliau memberitakan kepadaku, anna Jibril kana yu'aridhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marratain. Bahwa Jibril apa yu'aridhu itu, kalau kita ini apa ya? Ya, ngecek bacaan, ya. Yu'aridhuhul Quran. Satu kali setahun atau dua kali, biasanya di bulan Ramadan, ya. Wa annahu 'aradahu al-ana marratain. Ya. Dan tahun ini Jibril datang pada Rasulullah SAW mengecek Quran dua kali.
wa inni la aral ajal illa qad iktarab, kata Rasulullah kepada Fatimah, ya, sungguh aku telah melihat ajal telah dekat. Fattaqi Allah wasbiri, maka bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki, ya, sungguh ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita itulah yang membuat Fatimah langsung sedih, menangis, bahwa ajal ayahnya telah dekat. Kita punya orang tua nek ngomongi serodok apa dikumpulno kabeh, nah ojo tukaran ya kan begitu ya. Biasanya agak suasananya sendu, sedih. Ya. Saya punya mertua pas dikumpulkan mbah saya, mbah dari mertua itu kan sudah umur 120 lebih. Dikumpulkan anak-anaknya, dipeseni satu-satu. Ada yang nguguk-nguguk, ada yang gerung-geru, ada yang ngene-ngene, macam-macam ceritanya. Nggak tahunya sampai sekarang masih hidup. Belum mati. Ya, waktu itu kan sudah tidak bisa apa-apa, berhari-hari minum tok, makan bubur ya cuman sedikit. Dikumpulkan semua anak-anaknya, dipanggil yang di luar kota itu. Nggak tahunya sampai sekarang seger. Ya. Baru begitu kan sudah menangis. Ini begitu pula rasanya begitu Rasulullah SAW membisiki putrinya. Kemudian saya menangis, sangat menangis, dan Anda melihatnya, kata Fatimah. Kemudian setelah Rasulullah SAW tahu kesedihanku, beliau membisikkan kepadaku yang kedua, ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin atau sayyidata nisa'i hadhil ummah. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, ama tardain, apakah kamu ridho atau tidakkah kamu ridho, senang, ya, kamu nanti akan menjadi sayyidah nisa'il mu'minin, pemimpin para wanita kaum mukminin. Senang Pak. Rasul SAW pemimpin, sayyidu waladi Adam. Rasul SAW beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pemimpin anak Adam. Dan Fatimah radhiyallahu anha sayyidatu nisa'il mu'minin, pemimpin orang-orang wanita yang beriman. Kita punya anak istri yang beriman, nanti pemimpinnya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Au sayyidati nisa'i hadhil ummah, atau pemimpin wanita umat ini, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahiktu dhahiki alladhi ra'aiti, lalu saya tertawa sebagaimana Anda telah melihatnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wa hadza lafdzu Muslim. Mas Muaimin sudah isya ya? Ya, itu menjaga rahasia. Rahasia. Inilah hadis-hadis tentang rahasia Rasulullah SAW. Ya, kemudian perintah beliau untuk menjaga rahasia siapapun, keluarga kita, saudara-saudara kita. Kalau kita tahu dia merahasiakan sesuatu, meskipun tidak pakai pesan-pesan, ojo ngondo-kondo, tetap kita harus merahasiakannya. Oh, gak diomongi kok, tidak boleh begitu. Ini hadisnya. Tidak perlu dipeseni, ojo kondo-kondo. Salahnya kon adik gak ngomong ojo kondo-kondo. Tidak usah begitu. Ya. Ini innal ahda kana mas'ula, ya, ditanyakan oleh Allah Ta'ala perbuatan yang seperti itu. Wallahu Ta'ala alam bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.